Assalamualaikum siswa-siswi SMA 3 Banjar. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat ya. Hari ini pembahasan kita di sejarah peminatan adalah kisi-kisi penilaian akhir semester. Jadi kalian perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik agar kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarah peminatan kelas 11 di penilaian akhir semester nanti ya. Oke, kisi-kisi penilaian akhir semester sejarah peminatan kelas 11 SMA Negeri 3 Banjar. Pengajarnya Ibu Tarif Fitria Dewi SPD. Oke, kita bahas nomor 1. Latar belakang Perang Dunia I. Kita sudah pernah membahas ini ya. Kalian juga sudah Ibu berikan materinya, sudah Ibu berikan videonya. Nah, Ibu bahas lagi. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Latar belakang Perang Dunia I. Yang pertama adalah ketidakstabilan politik di wilayah Balkan. Hal apa sih yang menyebabkan ketidakstabilan politik di wilayah Balkan? Nah, pada 8 Oktober 1912, Liga Balkan yang terdiri atas Bulgaria, Serbia, Yunani, dan Macedonia menyatakan perang melawan Turki. Ini disebut dengan Perang Balkan I yang mengakibatkan Turki kehilangan wilayahnya di semenanjung Balkan. Kemudian pada tahun 1913, Serbia terlibat perang dengan Bulgaria. Akibatnya Bulgaria kehilangan banyak wilayah. Kemudian tahun 1914, wilayah Balkan merupakan wilayah yang labil karena sering terjadi persaingan antar masyarakat dari berbagai kelompok etnik serta terjadi perbedaan ideologi politik. Kemudian yang B, terjadi persaingan negara-negara Eropa. Ya, persaingan antara negara-negara apa saja nih? Italia dengan Prancis bersaing untuk menguasai wilayah Afrika Utara. Kemudian Jerman dengan Inggris memperebutkan wilayah Timur Tengah, armada laut, dan tempat pemasaran industri. Jerman dengan Prancis memperebutkan hegemoni di daratan Eropa. Jerman dengan Rusia, aliansi Jerman dengan Turki membahayakan upaya Rusia untuk menguasai Laut Tengah. Austria memperebutkan wilayah Balkan. Rusia, Turki yang dipicu oleh Turki yang menghalangi politik air hangat Rusia. Bulgaria dengan Serbia yang diawali tuntutan Bulgaria agar Serbia mengembalikan daerah yang direbutnya dalam perang tahun 1913. Kemudian Austria, Serbia berebut wilayah Bosnia-Herzegovina. Yang ketiga, persaingan senjata dan angkatan militer. Kemudian ada pembentukan aliansi. Pembentukan aliansi itu politik persekutuan yang terbentuk pada awal abad ke-19 yang dikenal dengan Triple Aliansi dan Triple Entente. Triple Aliansi yang dikenal dengan Blok Sentral terbentuk tahun 1882 dengan anggotanya Jerman, Austria, dan Italia. Kemudian Triple Entente, blok sekutu terbentuk pada tahun 1907 dengan anggotanya Inggris, Rusia, dan Prancis. Sebab khususnya apa sih sebab-sebab khusus yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia I yang akhirnya Perang Dunia I itu terjadi? Yang pertama ditembaknya Franz Ferdinand. Siapa Franz Ferdinand? Dia adalah pewaris kekaisaran Austria oleh seorang siswa Bosnia bernama Gavrilo Princip saat berkunjung ke Sarajevo. Pada 23 Juli 1914, Menteri Luar Negeri Austria, Leopold van Bersholt, mengeluarkan ultimatum. Yang pertama, pemerintah Serbia harus menindak semua gerakan anti-Rusia di Serbia dan memecat pejabat-pejabat yang dinyatakan bersalah. Kemudian pejabat Austria diizinkan membantu gerakan penindasan kaum pemberontak dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terlibat pembunuhan Franz Ferdinand. Ya, maka
Pada 28 Juli 1914, Austria mengumumkan perang terhadap Serbia. Oke, itu nomor 1 ya, tolong dipahami, mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian nomor 2, aliansi dalam Perang Dunia I. Ini sudah Ibu bahas tadi ya, tapi nggak apa-apa Ibu bahas lagi. Nah, dalam Perang Dunia I terbentuk aliansi. Aliansi itu sekutu ya, jadi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu disebutnya apa ya, geng-gengan gitu ya, yang akhirnya memicu perang. Nah, diantaranya politik persekutuan yang terbentuk pada awal abad ke-19 yang dikenal dengan Triple Aliansi dan Triple Entente. Triple Aliansi yang dikenal dengan Blok Sentral terbentuk tahun 1882 dengan anggotanya Jerman, Austria, dan Italia. Sedangkan Triple Entente atau kita sebut dengan Blok Sekutu terbentuk pada 1907 dengan anggotanya Inggris, Rusia, dan Prancis. Semoga kalian paham. Nomor 3, ini juga sudah Ibu bahas tadi ya, Ibu bahas lagi tentang persaingan dalam Perang Dunia I. Nah, persaingan-persaingan inilah yang memicu terjadinya Perang Dunia I gitu ya. Karena di Eropa pada saat itu situasinya memang panas gitu ya. Masing-masing negara ingin menjadi negara adik kuasa, ingin menjadi negara hebat di antara negara-negara lainnya. Yang pertama adalah Italia dengan Prancis yang bersaing untuk menguasai wilayah Afrika Utara. Kemudian Inggris dengan Jerman yang bersaing memperebutkan wilayah Timur Tengah, armada laut, dan tempat pemasaran industri. Kemudian Jerman dengan Prancis yang memperebutkan hegemoni di daratan Eropa. Lalu ada Jerman dengan Rusia. Nah, adanya aliansi antara Jerman dengan Turki membahayakan upaya Rusia untuk menguasai Laut Tengah. Kemudian ada Rusia dengan Australia yang memperebutkan wilayah Balkan. Lalu ada Rusia dengan Turki yang dipicu oleh Turki yang menghalangi politik air hangat Rusia. Lalu ada Bulgaria dengan Serbia yang diawali tuntutan Bulgaria agar Serbia mengembalikan daerah yang direbutnya dalam perang tahun 1913. Kemudian Austria-Serbia berebut wilayah Bosnia-Herzegovina. Nah, nomor 4 nih. Nomor 4 tentang isi perjanjian Versailles ya. Nah, dalam Perang Dunia I itu Jerman akhirnya menyatakan menyerah ya. Jadi Jerman kalah nih dalam Perang Dunia I gitu ya. Jerman menyerah dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni 1919. Adapun isi perjanjiannya yaitu Jerman menyerahkan Elzas-Lotharingen kepada Prancis. Kemudian Jerman kehilangan semua tanah jajahannya. Jerman harus membayar kerugian perang sebesar 132 miliar mark emas. Angkatan perang Jerman diperkecil, kemudian kapal-kapal dagang Jerman juga harus semua diserahkan kepada Inggris sebagai pembayaran kerugian perang. Wah, dalam Perang Dunia I Jerman kalah telak ya, apalagi Jerman kehilangan semua daerah jajahannya. Artinya Jerman kalah banget nih dalam Perang Dunia I gitu ya. Kemudian nomor 5, nah, tentang pengaruh Perang Dunia I gitu ya. Oke. Pengaruh Perang Dunia I kita bisa lihat dari berbagai bidang. Di antaranya yang pertama adalah bidang politik. Yang namanya perang, ya, yang namanya sebuah perang, mau tidak mau itu akan berdampak terhadap berbagai macam bidang di negara tersebut, gitu ya. Dalam bidang politik, yang pertama munculnya negara-negara baru seperti Serbia, Montenegro, dan beberapa daerah di Austria dan Balkan. Yang kedua, munculnya paham baru diantaranya Nazi di Jerman, fasisme di Italia, dan diktatorisme proletariat di Rusia. Ya. Kemudian dalam bidang sosial ekonomi, ribuan orang mengalami cacat fisik, cacat mental, luka-luka, bahkan meninggal dunia. Yang kedua, banyak korban kaum pria muda menyebabkan munculnya gerakan emansipasi wanita. Lalu hancurnya ekonomi negara-negara yang terlibat perang. Oh pasti ya, perang itu tidak hanya berupa dampaknya itu berupa
materi gitu ya, kemudian fisik, bahkan banyak yang orang-orang yang tidak bersalah juga ikut meninggal dunia gitu ya, menjadi korban perang. Makanya perang itu merupakan salah satu hal yang harus dihindari dalam bernegara ya. Kemudian di dalam bidang hubungan internasional. Nah, lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Jadi sebelum PBB lahir, itu lahir dulu yang namanya Liga Bangsa-Bangsa atau kita sebut dengan LBB. Kemudian dalam bidang teknologi, penemuan tank yang pertama kali digunakan oleh Inggris yang bernama Mark I gitu ya. Kemudian penggunaan energi minyak bumi, ditemukan senjata kimia berupa serangan gas beracun klorin. Kemudian yang keempat, ditemukan sistem sonar yang memanfaatkan gelombang suara untuk kedalaman laut. Ya. Nomor 6. Nah, ini tentang Liga Bangsa-Bangsa. Ya. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat, mengusulkan cita-cita perdamaian Peace Without Victory yang kemudian dituangkan dalam Wilson 14 Points tanggal 8 Januari 1918. Salah satu pasalnya adalah pembentukan gabungan bangsa-bangsa atau Language of Nation. LBB adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memajukan dan memelihara hubungan persahabatan antar bangsa, dan menegakkan hukum serta berusaha agar perjanjian antar bangsa dipatuhi, memajukan dan memelihara kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Ya, lalu LBB yang diharapkan mampu menciptakan perdamaian dunia ternyata gagal. Ya, jadi LBB tidak mampu menciptakan perdamaian dunia sehingga pada akhirnya LBB itu dibubarkan. Ya, sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini nomor 7 tentang penyebab dibubarkannya Liga Bangsa-Bangsa. Ya. Tadi Ibu sudah bahas bahwa LBB itu adalah sebuah badan ya, jadi sama seperti PBB pada saat ini yang bertugas sebagai badan penjamin perdamaian dunia. Ternyata gagal mencegah berbagai macam peperangan yang terjadi pada tahun 1930-an gitu ya. Beberapa perang tersebut antara lain ada invasi Italia terhadap Ethiopia di tahun 1935 dan invasi Jepang terhadap Manchuria di tahun 1932. Ya. Kemudian di dalam keanggotaan LBB, sifat keanggotaan LBB yang sukarela dan ketiadaan alat kekuasaan yang nyata untuk memaksa suatu negara yang menentangnya untuk tunduk kepada resolusi-resolusi PBB menjadi penyebab kegagalan LBB dalam menangani peperangan yang masih muncul. Jadi istilahnya LBB tidak mempunyai taring gitu ya untuk memaksa negara-negara yang berperang untuk tunduk terhadap resolusi-resolusi LBB gitu. Selain itu, LBB pun tergelincir dari soal-soal perdamaian menjadi soal politik belaka. Akibatnya LBB hanya menjadi alat politik negara-negara besar, gitu ya. Meletusnya Perang Dunia II menjadi titik balik serta alasan utama yang semakin menyudutkan peran LBB. Jadi setelah Perang Dunia I, ternyata terjadi perang besar lagi, yaitu Perang Dunia Kedua. LBB pun dinyatakan gagal untuk menjaga perdamaian dunia dan secara resmi dibubarkan pada tanggal 18 April 1946. Nah, nomor 8, kita masuk ke sebab umum Perang Dunia II. Ya, jadi Ibu tadi sudah bahas bahwa terjadinya Perang Dunia Kedua itu menjadi salah satu penyebab dibubarkannya LBB karena tidak mampu menciptakan perdamaian dunia, gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu sebab umum dari Perang Dunia Kedua, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa untuk menciptakan perdamaian dunia. Kemudian berkembangnya ideologi seperti komunisme di Rusia, fasisme di Italia, nasionalisme sosialisme di Jerman, serta demokrasi di Prancis dan Amerika
memunculkan sikap saling curiga karena perbedaan ideologi ini gitu ya. Kemudian terjadi perlombaan persenjataan dan negara-negara yang berkonflik mulai bergerak menganeksasi banyak wilayah. Ya. Kemudian terjadi politik mencari kawan atau aliansi gitu ya, mencari teman untuk yuk perang gitu ya, bareng gitu ya. Mencari teman untuk bersatu melawan musuh gitu ya. Kemudian timbulnya nafsu imperialisme. Nafsu yang ingin menguasai negara-negara lain, terutama negara-negara yang lemah gitu ya. Nah, nomor 9. Nah, dalam Perang Dunia I itu ada aliansi. Nah, dalam Perang Dunia juga ada aliansi, ada geng-gengnya gitu ya. Tadi kan disebutkan ada mencari teman ya. Nah, di pasca Perang Dunia I terbentuk dua blok besar. Ada blok fasis yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Jepang masuk nih dalam Perang Dunia II. Ternyata ketika Perang Dunia II, Jepang sudah menjadi negara imperialisme. Ya, Jepang sudah menjadi negara besar, ya. Kemudian blok sekutu yang terdiri dari blok demokrasi yaitu Prancis, Inggris, AS, dan Belanda. Lalu blok komunis yaitu Rusia, Polandia, Hongaria, Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, dan Cekoslowakia. Nah, itu ya. Jadi nomor 9 itu tentang aliansi dalam Perang Dunia Kedua. Oke, nomor 10. Nah, kita akan berbicara tentang dampak Perang Dunia Kedua. Tuh kan setiap perang itu pasti berdampak gitu ya. Termasuk perang-perang yang pada saat ini yang sedang terjadi pada saat ini gitu ya. Dampak Perang Dunia II dalam bidang politik, yang pertama, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adikuasa yang memunculkan era perang dingin. Jadi kayak nggak perang, tapi sebenarnya dalam keadaan perang gitu ya. Tapi menjadikan pihak ketiga sebagai bonekanya. Jadi seolah-olah Amerika Serikat dengan Uni Soviet nggak perang, tapi memunculkan negara-negara yang berkonflik. Jadi mereka di belakang negara-negara berkonflik gitu ya. Kemudian yang kedua, mendorong negara-negara koloni menuntut kemerdekaan, salah satunya adalah negara Indonesia. Kemudian dalam bidang sosial ekonomi, hancurnya infrastruktur. Negara-negara industri terpaksa berhenti beroperasi kecuali Amerika Serikat yang tetap stabil. Kemudian banyak korban jiwa akibat peperangan. Ya, Amerika Serikat membentuk United Nations Relief Rehabilitation Administration atau kita sebut dengan UNRRA. Tujuannya untuk meringankan penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di bekas pendudukan Jerman. Bantuan ini berupa makanan, pakaian, bibit tanaman, hewan ternak, alat-alat perindustrian, dan pembangunan rumah sakit. Lalu dalam hubungan bidang internasional, negara sekutu mempelopori terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita sebut dengan PBB gitu ya, yang sampai saat ini masih berdiri menjadi badan yang bertugas untuk menjaga perdamaian dunia. Nomor 11 tentang pertempuran dalam Perang Dunia II. Jadi, dalam Perang Dunia II, pertempurannya itu ada di beberapa front atau di beberapa blok gitu ya. Jadi, perang itu tidak dalam satu wilayah, gitu, perang enggak, tapi di beberapa front. Di antaranya ada di front Eropa, front Afrika, kemudian front Asia Pasifik. Nah, kita akan bahas di front Asia Pasifiknya karena soal yang keluar berhubungan dengan front Asia Pasifik gitu ya. Nah, front Asia Pasifik ini melibatkan salah satu negara Asia yang pada saat itu sedang naik daun, sedang menunjukkan kehebatannya gitu ya. Di antara itu adalah Jepang, negara yang sampai saat ini pun menjadi salah satu negara adidaya di Asia ya. Nah, Jepang itu bukan iseng ya, Jepang memicu perang karena pada 8 Desember 1942 Jepang itu mengebom Pearl Harbor. Pearl Harbor itu pangkalan militer Jepang, pangkalan militer Amerika di Pasifik
ya, dibom oleh Jepang. Wah, AS marah dong, gitu ya. Nah, ini menyebabkan terjadinya perang di Asia Pasifik. Pada Maret 1942, Amerika Serikat dengan Jepang terlibat perang di Tanjung Batan, di mana pasukan AS mengalami kekalahan dan Jepang berhasil menguasai wilayah Birma, Hong Kong, Singapura, Malaya, Thailand, Filipina, termasuk Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia sempat dikuasai oleh Jepang sekitar 3,5 tahun gitu ya, sebelum akhirnya Indonesia merdeka. Nah, tanggal 4 sampai 8 Mei 1942, Jepang dengan Amerika Serikat terlibat pertempuran Laut Koral karena Jepang ingin menguasai Papua Nugini dan pantai utara Australia. Ya, Jepang menyerang Pulau Midway pada 4 sampai 7 Juni 1942, di mana Jepang dikalahkan oleh Amerika Serikat, gitu ya. Nah, nomor 12 tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, kita akan bahas dulu awal terbentuknya PBB. Pada 1 Januari 1942 diadakan konferensi di Dumbarton Oaks dekat kota Washington DC, Amerika Serikat oleh negara sekutu. Pada konferensi tersebut, Presiden AS F.D. Roosevelt menyepakati pembentukan United Nations. Ya. Konferensi pada 25 April 1942 berhasil memutuskan United Nations Charter atau kita sebut dengan Piagam PBB. PBB resmi didirikan pada 24 Oktober 1945 dengan nama United Nations Organization atau UNO, dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ya, adapun tujuan dari pembentukan PBB yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa. Nomor 3, mengadakan kerjasama internasional. Dan keempat, menjadi pusat kegiatan yang harmonis antar bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Ya. Jadi PBB itu tujuannya memang menjaga kedamaian gitu. Tapi kita lihat pada saat ini apakah PBB sudah berperan besar terhadap perang-perang yang memang saat ini terjadi gitu ya. Nah, nomor 13 masih tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. PBB itu punya 5 negara tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi punya negara-negara tetap gitu ya. Di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Tiongkok. Di mana mereka ini mempunyai hak veto. Hak veto itu apa sih gitu ya? Hak veto itu hak untuk menolak ya, menolak keputusan PBB. Jadi hak istimewa gitu ya. Ini negara-negara besar, negara-negara yang punya hak istimewa. Jadi kalau misalnya kita amati gitu ya, kalau misalnya sebuah lembaga dikuasai oleh sebuah negara besar, mau bagaimana gitu ya? Bahkan mereka punya hak untuk menolak keputusan dari PBB. Ya. Kemudian nomor 14 tentang, nah ini kita sudah masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia gitu ya. Nah, yang pertama itu tentang faktor utama kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kita ingat faktor utama, karena kan 3 faktor ya. Faktor utama, faktor utama, faktor pemicu gitu ya. Nah, faktor utama itu dengan slogannya 3G. 3G. Gold, Glory, dan Gospel. Ya, slogannya 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold, keinginan mencari kekayaan. Glory, ya, ingin membuktikan kepada bangsa lain bahwa mereka adalah orang hebat. Glory, ya. Kemudian Gospel menyebarkan agama Nasrani. Ya. Nah,
Gold atau mencari kekayaan itu dipengaruhi oleh faktor Konstantinopel. Ya, Konstantinopel itu adalah sebuah wilayah di antara Turki dengan Eropa, ya, yang mempunyai fungsi sebagai tempat perdagangan antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Asia. Jadi bangsa Eropa itu mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dari orang-orang Asia melalui Konstantinopel. Ya, Konstantinopel itu kalau sekarang ibu kotanya Turki Istanbul, gitu ya. Istanbul yang dulunya dikuasai oleh Romawi, ya, dikuasai oleh Romawi. Nah, kemudian berkembangnya paham merkantilisme, ya, paham di mana sebuah negara dinyatakan sebagai negara kaya apabila mempunyai banyak emas atau kekayaan-kekayaan lain, gitu ya, sehingga memunculkan keinginan untuk menguasai negara-negara lain. Kemudian glory mencari kejayaan. Kita tahu bahwa Eropa itu pada awalnya negara yang pernah dikuasai oleh bangsa lain, gitu ya. Sehingga mereka ingin membuktikan bahwa mereka mampu membangun bangsanya dengan kekuatan sendiri. Misalnya, dulu Portugis oleh bangsa Moor, kemudian Belanda oleh Spanyol. Jadi mereka ingin membuktikan bahwa saat kami mampu berjaya, gitu ya, walaupun kami pernah dijajah. Kemudian gospel menyebarkan agama Nasrani. Ingat, ya, faktor utama atau faktor yang menyebabkan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, slogannya 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Oke, next, nomor 15. Nah, tujuan imperialisme modern. Ibu pernah menjelaskan ya sama kalian bahwa imperialisme itu ada imperialisme kuno dengan imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno yang tadi, tujuannya yang tadi 3G itu kan, Gold, Glory, dan Gospel. Sedangkan imperialisme modern, ya, itu bertujuan yang pertama mendapatkan daerah penghasil bahan baku industri. Yang kedua mendapatkan daerah pemasaran hasil industri. Dan yang ketiga mendapatkan daerah untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau imperialisme modern itu kebanyakan tujuannya adalah ekonomi, ya. Nomor 16 tentang penjelajahan samudra. Nah, ketika Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani, oleh Turki Utsmani kan Konstantinopel itu ditutup ya untuk para pedagang-pedagang Eropa. Hal ini membangkitkan semangat mereka untuk mencari di mana sih Asia, gitu ya. Di mana sih wilayah penghasil rempah-rempah yang selama ini mereka butuhkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya di kita rempah-rempah itu banyak, di Eropa pada saat itu merupakan bahan yang langka dan mahal. Sehingga ketika Konstantinopel ditutup oleh Turki Utsmani, mereka kebingungan dari mana kami mendapatkan barang-barang yang berasal dari Asia, gitu ya. Makanya mereka dengan berbagai macam faktor pendukungnya, mereka akhirnya yuk kita berangkat, gitu ya, mencari di mana sih sebenarnya Asia. Inilah yang merupakan babak awal, gitu ya, babak awal terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Nah, yang pertama kali kita mengenal Bartholomew Dias, gitu ya, tapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas tentang Portugis yang masuk ke Nusantara, gitu ya. Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan pelaut terkenalnya yaitu Alfonso de Albuquerque. Ya. Alfonso adalah tokoh utama ekspansi Portugis ke Asia serta Eropa pertama, gitu ya, yang memulai kolonisasi Eropa selama berabad-abad atas Nusantara, gitu ya. Portugis di bawah Alfonso de Albuquerque masuk ke Nusantara pada tahun 1511 dan berhasil menaklukkan daerah. Nah, itu ya. Jadi Alfonso de Albuquerque masuk ke Nusantara dan berhasil menaklukkan daerah Malaka.
Next, nomor 17. Nah, tentang faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kan ada 3 ya, faktor pemicu, faktor pendorong, dan faktor pencetus ya tadi ya. Yang pertama, faktor pendorong itu adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Karavel itu adalah perahu cepat berukuran kecil yang bisa melawan arah angin, gitu ya. Jadi ini penting karena penjelajahan samudra namanya juga, gitu. Teknologi pada saat itu belum ada pesawat terbang, masih berupa kapal laut gitu, karena mereka jalannya lewat laut ya. Kemudian didorong oleh semangat dan idealisme pribadi semenjak kemunculan penemuan Galileo Galilei bahwa dunia bulat gitu ya. Kemudian dan para penjelajah tertantang untuk membuktikannya. Lalu diperkuat oleh kisah perjalanan Marco Polo yang berjudul The Travels of Marco Polo ya, yang mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran wilayah dunia timur, Asia, Persia, Cina, dan Indonesia. Lalu, Portugis dan Spanyol menjadi tempat mengungsi para pengusaha dan pekerja-pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Kesultanan Ottoman pada 1453. Nah, sebagian dari mereka ahli dalam ekonomi dan seluk-beluk perdagangan di Asia dan Afrika. Gitu ya. Jadi mereka belajar dari pekerja-pekerja terampil yang pernah gitu ya berasal dari Konstantinopel. Nomor 18. Nah, ini faktor pemicu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke. Faktor pemicunya tadi ya, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 ya. Sehingga ditutuplah Konstantinopel untuk perdagangan Eropa. Hal ini yang membuat bangsa Eropa kemudian mempunyai semangat untuk menemukan dunia timur. Maka dimulailah era penjelajahan samudera yang nanti mengakibatkan terjadinya imperialisme dan kolonialisme. Nomor 19, nah tentang Konstantinopel. Tadi Ibu sudah bahas sedikit ya. Nah, pada 1453, Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani. Penguasa Ottoman menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Akibat penguasaan Konstantinopel, satu-satunya akses orang Eropa melalui darat ke Asia terputus. Lalu lintas perdagangan komoditas berharga dari Asia seperti rempah-rempah, gading, dan batu mulia turun drastis, padahal kebutuhan Eropa sangat tinggi. Hal ini mempengaruhi ekonomi Eropa termasuk Portugis gitu ya. Orang-orang Portugis pun berusaha keras mencari rute dan sumber baru untuk mendapatkan barang-barang berharga tersebut. Nah, dapat disimpulkan gitu ya, dalam kesimpulan mereka, jalur laut menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Maka dimulailah periode besar dalam sejarah di mana bangsa Portugis gencar melakukan eksplorasi, ekspedisi, dan penjelajahan melalui laut dalam rangka menemukan akses dan sumber barang-barang berharga di Asia, di Afrika dan Asia. Ya. Jadi Portugis itu merupakan pelopor penjelajahan samudera. Next, nomor 20 tentang VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. Ya. Nah, setelah bangsa Eropa khususnya Belanda itu menemukan Indonesia, banyak pedagang-pedagang Belanda yang akhirnya datang ke Indonesia, numpuk di Indonesia. Ya, mereka banyak berdagang rempah-rempah dari Indonesia yang mengakibatkan terjadinya persaingan dan ternyata harga rempah-rempah turun karena banyak gitu ya. Jadi
pada awalnya Indonesia itu dijajah oleh perusahaan dagang, dimonopoli perdagangan gitu ya. Nah, ini berawal dari kedatangan Vanek gitu ya, yang telah membuka jalan bagi kedatangan pedagang-pedagang Belanda ke Indonesia. Nah, hal ini tadi Ibu sebutkan bahwa menyebabkan jatuhnya harga rempah-rempah gitu ya, dan terjadinya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Maka tahun 1602 Staten General Belanda membentuk VOC. Adapun tujuan dibentuknya VOC yang pertama, menghindari persaingan dagang antar pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat kekuatan menghadapi Kongsi Dagang Inggris, EIC, ya. Kemudian yang ketiga, memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, dan yang keempat, membantu Belanda melawan Spanyol. Jadi, pada awalnya dagang, pada awalnya hanya ingin berdagang, hanya ingin membeli rempah-rempah, hanya ingin membeli produk dari Indonesia, tapi kemudian karena serakah, akhirnya timbul keinginan untuk memonopoli. Ya, jadi awalnya bukan oleh negara Belanda, tapi oleh perusahaan dagang milik Belanda. Ya. Next 21. Nah, ternyata VOC yang sudah berlama gitu ya, berkuasa di Indonesia harus bubar. Ya. Apa yang menyebabkan VOC bubar? Ya, kita tahu adalah VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia, gitu ya, tapi yang mempunyai istilahnya dengan sistem saham, gitu ya. Bangkrut. Nah, apa yang menyebabkan dibubarkannya VOC? Yang pertama, faktor internal, korupsi para pejabat dan pegawai VOC. Yang kedua, pegawai VOC ikut berdagang demi kepentingan pribadi. Yang ketiga, perdagangan gelap merajalela. Yang keempat, anggaran pegawai VOC sangat besar. Yang kelima, besarnya biaya perang untuk menanggulangi perlawanan daerah. Yang keenam, persaingan dagang dengan EIC. Dan ketujuh, sulitnya membayar imbalan pemegang saham. Ya. Kemudian faktor eksternalnya, dikuasainya Belanda oleh Prancis tahun 1795 pada masa Napoleon Bonaparte. Itu ya penyebab dibubarkannya VOC. Nah, nomor 22. Oke, kita masuk ke masa kekuasaan Herman Willem Daendels ya. Kalian sudah pernah Ibu kasih video tentang masa kekuasaan Herman Willem Daendels. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Gitu ya. Jadi ketika Belanda dikuasai oleh Prancis ya, semua wilayah Belanda itu pun dikuasai oleh Prancis termasuk Indonesia. Maka dikirimlah gubernur jenderalnya ya, yang salah satu kebijakan yang paling fenomenal adalah pembangunan jalan raya pos dari Anyar, ujung Jawa Barat, Banten gitu ya, sampai ke Panarukan, ujung Jawa Timur. Nah, Panarukan adalah pelabuhan ekspor yang terletak paling ujung Jawa Timur. Jalan ini dibangun agar tentaranya dapat bergerak dengan cepat. Dalam rangka menyukseskan pembangunan jalan itu, Daendels memberlakukan kerja wajib serta melanjutkan kebijakan penyerahan hasil bumi wajib. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh Daendels tentu saja memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Pengaruh pembangunan yang dilakukan pada masa Daendels untuk masyarakat Indonesia saat ini yaitu jutaan, misalnya ya, salah satunya adalah jutaan pemudik yang setiap tahun melintasi jalur pantai utara Jawa atau Pantura untuk merayakan hari Lebaran di kampung halaman. Jadi jalan-jalan itu dibukanya pada masa Daendels. Kita bayangkan bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu gitu ya, pada saat itu bekerja keras untuk membangun jalan, dipaksa gitu ya, kerja paksa. Kita tinggal menikmati pada saat ini. Kita jadi harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada para pahlawan-pahlawan gitu ya, yang dulu sudah mengorbankan jiwa dan raganya gitu ya untuk membangun jalan ini. Ya. Nah, dulu tujuan Herman Willem Daendels membangun jalan raya ini adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi agar Pulau Jawa itu
bisa menghalau serangan Inggris gitu ya. Dan manfaatnya itu bisa kita rasakan sampai saat ini ya. Kemudian nomor 23 tentang culture stem cell atau tanam paksa pada masa kekuasaan Van den Bosch. Ini ketika Indonesia sudah kembali dikuasai oleh Belanda ya. Nah, aturan-aturan tanam paksa atau ya kerja paksa gitu ya, kalian juga pernah Ibu berikan materinya itu tentang tanam paksa itu gitu ya. Jadi untuk mengembalikan kekayaan Belanda, karena pada saat itu pada saat itu Belanda itu dalam keadaan bangkrut, tidak mempunyai uang akibat banyaknya perang. Ya. Nah, untuk mengembalikan kejayaan Belanda, maka pemerintah Belanda mengirimkan Van den Bosch untuk mengumpulkan pundi-pundi uang ya, untuk kas Belanda. Nah, maka Van den Bosch itu membuat sebuah kebijakan culture stelsel atau sistem tanam wajib. Ya, ini juga pernah dilakukan pada masa VOC, tapi di daerah Priangan namanya Priangan stelsel. Nah, dipraktekkan kembali pada masa culture stelsel yang pada masa itu yang berkuasa adalah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Adapun ketentuan ditanam paksa diantaranya penduduk desa ya yang punya tanah diminta menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa ya atau pasaran dunia. Kemudian tanah yang disediakan bebas dari pajak. Lalu hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani. Waktu untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Kemudian kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Lalu wajib tanam dapat diganti dengan menyerahkan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan perkebunan atau pabrik-pabrik selama 66 hari. Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum. Kalau kita lihat ketentuannya atau aturannya, ini masih rada manusiawi gitu ya, tapi pada kenyataannya ternyata jauh dari aturan-aturan ini gitu ya. Pihak Belanda ternyata jahat gitu ya, tidak sesuai dengan aturan-aturan ini sehingga ketika tanam paksa atau culture shelter ini sangat memberatkan rakyat, bahkan banyak rakyat itu ditimpa kelaparan gitu ya karena mereka tidak bisa menanam padi. Mereka mau makan apa? Sehingga ini bencana besar bagi Indonesia. Kita bisa rasakan bahwa begitu beratnya gitu ya penderitaan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sehingga ketika kita saat ini hidup di era kemerdekaan, apakah kita hanya diam gitu ya? Hanya diam menunggu apa yang diberikan oleh Indonesia tanpa mempertanyakan atau tanpa berusaha untuk apa yang kita berikan untuk Indonesia. Ya. Yuk kita bergerak gitu ya untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa. Ya. Nomor 24. Nah, ini tokoh penentang tanam paksa. Sebenarnya banyak ya tokoh penentang tanam paksa. Tapi salah satu yang terkenal adalah Edward Douwes Dekker. Ini fotonya Douwes Dekker. Jadi orang Belanda gitu ya, tapi baik ya. Nah, Edward Douwes Dekker sebelumnya adalah seorang residen di Lebak, Serang, Jawa Barat. Ia sangat sedih dulu Jawa Barat ya, kalau sekarang di Banten sudah punya provinsi sendiri ya. Ia sangat sedih menyaksikan betapa buruknya nasib bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa dan berusaha membelanya. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar ya atau Lelang Kopi Perdagangan Belanda dan terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Selain itu ia juga mencela pemerintah Hindia Belanda
atas segala kebijakannya di Indonesia. Edward Douwes Dekker mendapat dukungan dari kaum liberal yang menghendaki kebebasan akibat banyak orang Belanda yang mendukung penghapusan sistem tanam paksa. Ya, ini tentang tokoh penentang tanam paksa. Sampai sini paham? Semoga kalian paham ya. Next, nomor 25. Nah, ini tentang masa kekuasaan Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal dari Inggris yang berkuasa tahun 1811 sampai 1814. Nah, salah satu kebijakan dari Thomas Stamford Raffles itu adalah land rent atau sistem sewa tanah. Jadi, pada masa Thomas Stamford Raffles, sistem pajak tanah dihapuskan, tapi diganti dengan sistem sewa tanah. Ya, ternyata gagal diterapkan di Indonesia. Apa yang menyebabkan kegagalannya? Yang pertama, terbentur sistem sosial budaya dan tradisi Jawa. Kemudian yang kedua, belum ada kepastian hukum atas tanah. Dan yang ketiga, rakyat belum terbiasa menggunakan uang. Ya, jadi Thomas Stamford Raffles ini yang salah satu yang menulis buku History of Java. Kemudian menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai gitu ya. Makanya dinamakan bunga Rafflesia karena memang penemunya adalah Thomas Stamford Raffles. Nomor 26 tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme barat gitu. Ini tentang Sultan Agung ya. Jadi Sultan Agung itu salah satu tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda ya. Sultan Agung menyerang Belanda di mana nih? Di Batavia. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mengusir Belanda dari Batavia. Nomor 27 juga masih tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Itu adalah Perang Padri. Nah, Perang Padri di mana sih? Perang Padri itu di Sumatera Barat gitu ya. Yang memimpin perlawanan ini disebut dengan Imam Bonjol. Nah, Imam Bonjol ini namanya adalah Tuanku Nan Renceh. Jadi salah satu tokoh terkenal ya, tokoh terkenal yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nomor 28 juga sama, masih tentang perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, ini tentang perlawanan rakyat di Maluku. Ya. Perlawanan rakyat di Maluku menandai perlawanan pertama rakyat Indonesia setelah Belanda berkuasa lagi secara penuh di Indonesia. Atau kita sebut dengan masa kekuasaan kedua Belanda. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Patimura. Ini ada di uang ya. Gambar Patimura itu kita suka lihat gitu ya, sudah sering lihat karena memang menjadi gambar di mata uang kita gitu ya. Nah, di bawah pimpinan Patimura terhadap Belanda adalah adanya pelayaran atau Honitoften, yaitu pelayaran bersenjata Belanda untuk membinasakan pohon rempah-rempah rakyat. Jadi untuk menjaga harga rempah-rempah gitu ya, Belanda itu melakukan kebijakan membinasakan kelebihan, ya, membinasakan pohon rempah-rempah rakyat. Tujuannya untuk menjaga harga rempah-rempah agar tetap mahal, gitu. Nomor 29 juga sama, masih perlawanan terhadap kolonialisme. Ini tentang perlawanan Sultan Hasanuddin ya. Perlawanan bersenjata terhadap VOC dan pemerintah kolonial Belanda dimulai sejak awal abad ke-17 sampai awal abad ke-20. Perlawanan pada abad ke-17 salah satunya adalah perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah salah satu raja Gowa yang terkenal. Ia juga mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Hal ini karena keberaniannya menentang pasukan VOC. Nomor 30 masih juga terhadap perlawanan terhadap kolonialisme. Ini tentang sikap Kesultanan Ternate gitu ya, yang mengizinkan bangsa Portugis mendirikan benteng di wilayahnya. Kenapa sih kok gitu ya? Kesultanan Ternate membolehkan hal ini
dilatar belakanginya oleh keinginan untuk mengatasi persaingan dengan kerajaan Tidore. Jadi Ternate bersekutu dengan bangsa Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. 31 juga masih tentang perlawanan Trunojoyo dan Untung Suropati di Mataram. Apa sih yang menyebabkannya gitu ya? Pemberontakan yang dipimpin Trunojoyo dan Untung Suropati di Mataram disebabkan oleh Amangkurat I mengadakan perjanjian dengan Belanda. Akhirnya ngambek nih gitu ya. Akhirnya mereka melakukan perlawanan. Nomor 32 juga masih tentang, ini perlawanan Pangeran Diponegoro ya. Dalam melawan Pangeran Diponegoro itu Belanda mengalami kesulitan ya. Akhirnya untuk melawan pergerakan Pangeran Diponegoro, mereka membuat sebuah kebijakan ya, di antaranya menerapkan benteng Stelsel. Tujuan pemerintah Belanda menerapkan benteng Stelsel ketika menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro adalah agar ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro dari waktu ke waktu semakin sempit. Jadi rada kewalahan ya, rada kewalahan untuk melawan pasukan Diponegoro atau melawan Pangeran Diponegoro. Gitu. Nomor 33 juga sama tentang Perang Banten. Perang Banten merupakan salah satu perang besar yang dihadapi oleh VOC sepanjang masa pemerintahannya di Indonesia. Dampak Perang Banten bagi para penduduk Tionghoa nih, pada penduduk Cina ya, adalah pengungsian orang-orang Tionghoa ke Batavia atau Jakarta. Ya, Jayakarta, Batavia, kalau sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Nomor 34. Nah, ini dampak penjajahan dalam bidang pendidikan, ya. Indonesia itu kan Belanda menerapkan politik etis ya. Politik etis yang salah satunya adalah tentang pendidikan. Jadi, orang-orang Indonesia itu boleh sekolah. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya kaum terpelajar yang akhirnya nanti berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Ya, nah dari keterbatasan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menyebabkan muncul pendidikan atau perguruan kebangsaan. Taman Siswa dan INS Kayu Tanam tampil sebagai sekolah yang mampu mengembangkan semangat kebangsaan, kompetitif sekaligus berbasis culture Indonesia. Ya, Taman Siswa. Nih, Taman Siswa itu didirikan oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan kita gitu ya, membuka perguruan Taman Siswa di Yogyakarta Senin 3 Juli 1922. Prinsip dasar pendidikan taman siswa adalah Ingarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Kemudian INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Safei, mendirikan sekolah di Desa Kayu Tanam, Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober ya. Nomor 35 tentang akar-akar nasionalisme. Lahirnya nasionalisme di Indonesia itu kan ada 4 tahap ya. Yang pertama adalah masa perintis, diawali dengan terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan pergerakan awal yang ditandai dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo. Kemudian masa penegas, masa dikuatkannya jiwa kebangsaan pada seluruh rakyat Indonesia. Penegasan ini dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kemudian masa percobaan. Dalam masa ini bangsa Indonesia banyak melakukan gebrakan, bergabung dengan berbagai organisasi pergerakan yang tujuannya untuk meminta kemerdekaan dari kolonial Belanda. Beberapa organisasi bergabung dengan GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Nah, ini masa pendobrak, yaitu
kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang membuktikan begitu cintanya rakyat kepada negara Indonesia. Nah, nomor 36 masih tentang akar-akar nasionalisme, ya. Faktor-faktor yang menimbulkan nasionalisme di setiap negara itu berbeda karena setiap negara punya sejarah yang berbeda, ya. Tapi unsur yang selalu sama adalah rasa cinta tanah air. Kita tahu bahwa nasionalisme itu rasa cinta terhadap tanah air gitu ya. Jadi kalau seseorang yang sudah memiliki rasa nasionalisme, sudah memiliki rasa cinta terhadap tanah air, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk tanah air. Untuk termasuk kalau misalnya kita cinta terhadap Indonesia, yuk kita bangun Indonesia gitu ya, menjadi sebuah negara yang mampu bersaing di dunia internasional, yang mampu maju gitu ya. Bahkan jangan deh Indonesia terus berada di bawah garis kemiskinan, terus berada di bawah dalam bidang pendidikan, terus berada di bawah dalam bidang ekonomi. Yuk sekali-kali kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang hebat, yang mampu bersaing di mata internasional. Nomor 37, nah ini tentang pengertian nasionalisme ya. Ada dari Hans Kons berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Ya. Lalu menurut Otterburn, suatu kesatuan karakter yang timbul karena persamaan nasib, sedangkan menurut Joseph Ernest Renan, sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu. Yang mana nih yang nanti muncul di soal, pelajari ya anak-anak. 38. Nah, ini tentang lahirnya nasionalisme didorong oleh berbagai macam faktor. Kita bagi dua ya, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam, yang pertama keinginan untuk lepas dari penjajahan, yang kedua munculnya golongan terpelajar, yang keempat kenangan kejayaan pada masa lampau. Kejayaan pada masa lampau, pada masa kapan nih? Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, pada masa kerajaan Islam, Indonesia pernah menguasai dunia. Gitu ya. Indonesia pernah kerajaan-kerajaan tersebut pernah menguasai wilayah-wilayah yang berada di luar Indonesia. Jaya. Sampai akhirnya datang para penjajah, ya. Kemudian faktor dari luar, ini kemenangan Jepang atas Rusia. Wah, hebat gitu ya. Ternyata bangsa Asia yang banyak dijajah, ternyata bisa kok melawan Eropa. Inilah yang akhirnya mendorong bangsa Indonesia, kita bisa, Jepang aja bisa, kenapa kita enggak? Gitu ya. Kemudian gerakan nasionalisme di negara-negara lain di Asia Afrika seperti di Cina, India, Filipina, Turki, dan Mesir. Jadi ini adalah kisi-kisi gitu ya, yang akan keluar di penilaian akhir semester 2 mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Ibu mohon kalian pelajari, kalian bersungguh-sungguh dalam belajar karena insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh dalam belajar hasilnya insya Allah akan sesuai harapan. Kita hanya berusaha, kita berdoa, semoga Allah memberikan kemudahan ketika kalian menyelesaikan soal-soal, kemudian juga kalian diberikan jalan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian harus tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, kita masih belum bisa bertatap langsung. Kalian harus tetap semangat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sudahi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.